Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi amma ba'du. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Yang artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baik, alhamdulillah. Sebelum belajar, Bapak cek absensi kehadiran terlebih dahulu ya. Yang pertama, Bayu, Anissa, izin. Oh ya, Putri, Ranti, sakit. Oh ya, Lisna, Gilang, Nabila, Aldi, Rafa, Alifa, Jahra, hadir. Baik, sebelum ke materi, Bapak akan menjelaskan bagaimana kurikulum inti kompetensi dasar pada pembelajaran pada kali ini. Yang kali pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. Yang kali keduanya menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, dan gotong royong, santun dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya. Lalu yang kali ketiganya yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian yang tampak di mata kita. Lalu yang kali empatnya mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain menurut sudut pandang atau teori yang kuat. Baik, selanjutnya yaitu kompetensi dasarnya. Yang pertama, berkomitmen untuk selalu tekun, gigih dalam belajar dan mensiarkan Islam sebagaimana yang dilakukan oleh para penyebar agama Islam di Indonesia. Lalu yang keduanya, memahami sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan sosial dan pengajaran. Selanjutnya yang ketiga, adanya memahami bukti masuknya Islam di Nusantara abad ke-7, ke-11, dan ke-13. Lalu yang keempatnya yaitu mengenal alur perjalanan para pedagang Arab dalam berdakwah di Indonesia.
Baik, HIKD sudah disampaikan dengan jelas ya anak-anak. Dan untuk tujuan pembelajarannya sendiri yaitu diharapkan peserta didik yang pertama yaitu mampu menjelaskan proses masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan sosial dan pengajaran. Lalu yang keduanya yaitu mampu menjelaskan bukti masuknya Islam di Nusantara abad ke-7, ke-11 dan ke-13. Yang ketiganya mampu menjelaskan penyebab mudah berkembangnya Islam di Nusantara. Yang keempat, menjelaskan alur perjalanan para pedagang Arab dalam berdakwah di Indonesia. Yang terakhir yaitu yang kelima, berkomitmen untuk selalu tekun, gigih dalam belajar dan menyiarkan Islam sebagaimana yang dilakukan oleh para penyebar agama Islam di Indonesia. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk ke materi pembelajarannya, yaitu yang pertama. Materi yang pertama yaitu sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan sosial dan pengajaran. Lalu apakah proses perdagangan tersebut? Yang pertama yaitu melalui proses perdagangan. Penyebaran Islam di Nusantara melalui saluran perdagangan, artinya pendakwah itu di samping membawa barang dagangannya, mereka pada sore hari atau di sela-sela waktu senggang dimanfaatkan untuk menceritakan hal ihwal tentang agama Islam kepada masyarakat di mana ia berdagang. Walaupun secara sederhana, dengan cara ini ternyata dapat dipahami sehingga dari waktu ke waktu penganut Islam semakin bertambah, dan meskipun penyebarannya ketika itu belum merata ke daerah-daerah di Nusantara. Lalu yang selanjutnya itu melalui proses struktur sosial, dan pada perkembangan berikutnya struktur sosial ini dimanfaatkan oleh para ulama untuk menyebarkan ajaran Islam. Sebab jika raja-raja atau kaum bangsawan sudah lebih dulu masuk Islam, maka dengan sendirinya rakyatnya akan mengikuti jejak-jejak para bangsawan atau raja tersebut. Dan dari kontak-kontak sosial ini selanjutnya menyebar kepada yang lainnya, dimulai dari keluarga, kerabat, teman dekat, tetangga, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu melalui proses pengajaran. Selain dengan cara dua di atas yang telah dijelaskan, yang ketiga ini melalui proses pengajaran. Para pedagang dari Timur Tengah mengemban misi penyebaran Islam melalui pengajian, yaitu dengan membuka lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang selanjutnya dinamakan lembaga pendidikan pesantren. Perkembangan selanjutnya, lembaga-lembaga pendidikan Islam atau organisasi keagamaan ini banyak ditemui di tanah air, seperti Nahdlatul Ulama atau bisa disingkat NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam atau Persis, Persatuan Umat Islam PUI, dan Persatuan Tarbiyah PRT. Baik, selanjutnya yaitu bukti masuknya Islam di Nusantara abad ke-7 dan ke-11 dan ke-13. Untuk sampai saat ini, apakah ada yang mau ditanyakan anak-anak? Baik, kalau tidak ada, maka akan langsung ke materi berikutnya. Bukti masuknya Islam di Nusantara abad ke-7, ke-11 dan ke-13. Baik, bukti masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 adalah
Berdasarkan berita Cina dari dinasti Tang yang menyatakan bahwa adanya orang-orang Tasyik yang disamakan dengan pedagang Arab yang datang ke wilayah Nusantara. Para pedagang Arab tersebut menyebut kerajaan Sriwijaya dengan sebutan Jateng atau Sri Busa. Satu bukti penting tentang penyebaran Islam di Indonesia mulai pada abad ke-11 adalah makam panjang di daerah Manyar, Gresik, yaitu makam Fatimah binti Maimun dan rombongannya. Pada makam itu terdapat prasasti huruf Arab Liqoh yang berangka tahun di Masehi yang dimasehikan 1082. Lalu beberapa bukti yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia adalah pada abad ke-13. Antara lain adalah batu nisan di makam Sultan Malik As-Saleh dan catatan Marco Polo yang menyebutkan keberadaan Perak tahun 1292 Masehi. Keterangan dari Pak Van Langet mengenai keberadaan Pasai di tahun 1298 Masehi. Baik, selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab agama Islam dapat faktor-faktor penyebab agama Islam dapat cepat berkembang di Nusantara antara lain yang pertama yaitu syarat masuk agama Islam tidak berat, yaitu dengan mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana. Yang ketiga, Islam tidak mengenal sistem kasta. Yang keempat, Islam tidak menentang adat dan tradisi setempat. Yang kelima, yaitu dalam penyebarannya dilakukan dengan jalan damai. 6. Runtuhnya kerajaan Majapahit memperlancar penyebaran agama Islam. Baik, selanjutnya yaitu maaf, sampai saat ini apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak dilanjut ke materi selanjutnya yang terakhir, yaitu alur perjalanan para pedagang Arab dalam berdakwah di Indonesia. Pedagang Arab berdakwah sekaligus berdagang melalui rute perairan dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan banyak sekali daerah di daratan Asia Tenggara, wilayah barat Nusantara, dan sekitar Malaka semenjak masa kuno merupakan wilayah yang menjadi titik perhatian. Alasannya ialah hasil bumi yang dijual menarik bagi para pedagang dan menjadi daerah lintasan penting antara Cina dan India. Sementara itu, pala dan cengkeh yang berasal dari Maluku dipasarkan di Sumatera untuk kemudian dijual kepada para pedagang asing, sehingga pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera dan Jawa antara masa 1 dan ke-7 Masehi sering disinggahi para pedagang absurd, ibarat Ramuri, Aceh, Barus dan Palembang di Sumatera, Sunda Kelapa dan Gresik di Jawa. Dan dengan demikian agama Islam telah ada di Indonesia ini secara bersamaan. Dengan kehadiran para pedagang Arab, Islam secara akomodatif, akulturasi dan sinkretis merasuk dan punya impas di Arab, Persia, India, dan Cina. Melalui perdagangan itulah Islam masuk ke daerah Indonesia. Dengan demikian bangsa Arab, Persia, India, dan Cina punya andil melancarkan perkembangan Islam di daerah Indonesia. Baik,
untuk sampai saat ini apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Kalau tidak ada, mungkin Bapak akan memberikan soal-soal buat evaluasi kalian nanti buat minggu depannya ya. Mangga untuk perwakilan untuk mengambil soalnya. Baik, terima kasih. Dan Bapak akan memberikan motivasi pembelajaran buat kalian ya untuk mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada hari ini. Nanti Bapak akan tampilkan videonya. Baik, di sini Bapak akan menampilkan video. Kalau ngomongin tentang semangat belajar, sebenarnya kalau dalam bahasa psikologi kita tuh lagi ngomongin tentang konsep motivasi. Jadi di video ini gue bakal ngebahas tentang gimana sih caranya biar lo bisa semangat atau termotivasi untuk belajar. Sebelumnya gue mau jelasin dulu sebuah teori. Jadi menurut salah satu filsuf yang teorinya udah cukup tua, motivasi tindakan saat kita hidup itu sebenarnya cuma ada dua. Nah, dua motivasi ini adalah motivasi yang mendasari semua tindakan kita. Ya, semua perilaku kita. Mulai dari tingkah laku yang simple, kayak misalnya ngegerakin tangan doang, makan, dan minum, sampai ke perilaku kompleks, kayak misalnya belajar atau bekerja. Terus, dua jenis motivasinya apa aja sih? Nah, motivasi yang pertama adalah kita melakukan sesuatu untuk menghindari penderitaan. Sedangkan jenis motivasi yang kedua adalah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita tuh melakukan sesuatu cuman karena dua alasan tersebut, berdasarkan teori tersebut. Nah, contoh hal yang dilakukan untuk menghindari penderitaan bagi gue adalah misalnya nih, buang air besar, buang sampah, beli telur ke warung, ya ini malesnya minta ampun sih. Terus minum obat, ngangkat jemuran, antar jemput adik, dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, di sisi lain, contoh hal yang dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan bagi gue adalah main Dota, traveling, hunting foto, kencan, main gitar, ngeblog, dan lain sebagainya. Dan setiap orang pastinya punya kotak-kotak tersendiri untuk menempatkan motivasi tindakannya. Ada banyak hal yang masuk ke kategori menghindari penderitaan bagi sebagian orang, tapi oleh sebagian orang lain dianggap sebagai tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, contohnya adalah belajar. Ada orang yang belajar untuk menghindari penderitaan, dan ada juga orang yang belajar untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada orang yang belajar karena rasa ingin tahu tentang dunia. Ada juga orang yang belajar karena passion akan suatu ilmu tersebut. Dan ada juga yang belajar karena ingin having fun, ya karena menurut mereka belajar itu menyenangkan. Tapi ada juga yang belajar karena terpaksa, karena disuruh orang tua, karena obsesi akan PTN tertentu, atau karena membutuhkan pengakuan orang lain. Tapi yang lo harus tahu adalah ada rumus tentang motivasi yang berlaku untuk semua orang. Tindakan yang dilakukan atas motivasi untuk mendapatkan kebahagiaan itu selalu ngasih kepuasan yang lebih dibandingkan tindakan yang dilakukan atas motivasi menghindari penderitaan. Kalau lo gak semangat belajar, mungkin buat lo, belajar adalah menghindari penderitaan. Lo sendiri yang dengan sadar menempatkan belajar dalam kotak itu, dan memandang belajar adalah sesuatu yang melelahkan, membosankan, dan harus diselesaikan. Itulah kenapa lo gak bahagia melakukannya. Karena mungkin aja lo belajar untuk menghindari penderitaan, bukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Ini juga lah yang membedakan motivasi menghindari penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan. Kalau lo belajar untuk menghindari penderitaan, ya lo menganggap bahwa lo harus belajar. Sedangkan kalau lo belajar untuk mendapatkan kebahagiaan, ya lo belajar karena lo mau belajar gitu, bukan karena harus. Dan perbedaan simpel ini antara mau dan harus tentu ngaruh banget. Akan lebih keren ketika lo belajar karena emang lo mau daripada lo harus. Karena lo gak kepaksa untuk belajar, karena itu kemauan dari diri lo sendiri. Mungkin ini alasan yang bikin lo jadi gak ikhlas, dan lo pun akhirnya capek, lalu belajar lo jadi gak efektif. Sampai akhirnya lo pun bingung, kenapa sih kerja keras lo selama ini masih kalah sama orang lain? Dan ya hal ini bisa jadi karena lo gak having fun, makanya belajar kerasa jadi beban buat lo. Ya kalau udah gitu sih, selamat aja menikmati kelelahan dalam menjalaninya. Well, sekian video dari gua. Jangan lupa cek video part 2 untuk mengubah motivasi lo tentang belajar. Salam hangat. Baik, mungkin sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya